Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini tanda-tanda orang soleh semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih insyaallah yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam ini kita sudah berada di malam keberapa Pak? Ketiga. Berarti lebaran berapa hari lagi? Yang dihitung lebarannya ya. Yang penting kuat sampai pada akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, kita bersyukur kepada Allah sehingga kita masih Allah pertemukan dengan Ramadan. Sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita berdoa, Balighna ya Ramadan, pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Dan doa kita Allah kabul, sehingga malam ini masih merasakan panen pahala di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, tema yang disampaikan kepada saya tentang memakmurkan rumah Allah, memakmurkan musola. Ini namanya Baitullah, rumah Allah. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya atau hanya orang-orang beriman yang mampu memakmurkan rumah Allah. Memakmurkan rumah Allah itu bisa dengan dua cara. Satu, membangun. Ya, alhamdulillah nih, saya datang kemari wajah baru. Ya, musolanya baru, tempatnya baru, semangatnya juga apa? Baru. Ya, jadi mulai malam ini sampai terakhir tetap full begitu. Jadi membangun rumah Allah itu memakmurkan masjid namanya. Makanya orang-orang yang mampu membangun masjid, membangun musola, kata Nabi, man bana masjidan banallah baitan fil jannah. Orang yang telah membangun masjid, membangun rumah Allah ini, maka orang itu dibangunkan rumah di surga. Makanya jangan bol kuning buntut gasir kalau diajak membangun apa? Musola. Jangan pelit-pelit, jangan. Kenapa jangan pelit-pelit? Karena apapun yang kita curahkan buat musola, buat pembangunan Baitullah, Allah bangunkan rumah di surga. Gak sia-sia. Mau nyumbang semennya ke, mau nyumbang kacanya ke, mau nyumbang keramiknya ke,
mau nyumbang AC-nya kek, pokoknya semua kelengkapan yang namanya memakmurkan masjid Allah, Nabi sudah jamin Allah bangunkan rumah di surga. Jadi nanti kalau pulang nih, kalau mati di surga kita udah punya apa? Punya rumah. Enak gak tuh? Pulang kampung udah punya apa? Rumah. Apa ini yang kurang sekarang? Buru-buru. Ya, kalau harta bisa kita cari, tapi kalau harta yang pahalanya mengalir itu yang susah. Maka ciri-ciri orang mati husnul khotimah ketika dia punya amalan yang pahalanya ngalir. Ini semuanya mati enggak? Semuanya mati enggak? Ibu-ibu mati enggak? Bu, mati enggak? Senyum aja dia. Ya. Jadi kalau kita nanti mati, pahalanya masih ngalir, kita di alam kubur, udah ngaso, udah nggak beramal lagi, tapi pahalanya terus ngalir. Nih, kalau dia bisa menanam, membangun rumah Allah, ini pahalanya ngalir nih. Makanya luar biasa nih, yang infaknya, yang jariyahnya lebih besar untuk pembangunan musola, maka dia lebih besar pula apa tuh? Pahalanya. Ya. Jangan dihitung-hitung, jangan diungkit-ungkit, jangan. Ya, itu musola emang bisa bangun berkat siapa? Kalau bukan gue yang jalanin, nggak ada yang bisa. Nah, itu nggak boleh. Ntar pahalanya bisa apa tuh? Bisa hilang. Biarin itu sebagai tabungan kita untuk kita pulang kampung. Karena kita semuanya pasti pulang kampung. Orang yang pulang kampung bahagia ketika dia di dunia banyak bekal yang dia bawa. Tuh, satu, memakmurkan masjid. Yang kedua, memakmurkan masjid itu mengisi musola yang sudah jadi juga penting. Membangun musola penting, mengisinya penting. Jangan bisa membangun kagak bisa apa? Ngisi. Jangan sampai itu. Ya. Bagaimana cara mengisi, memakmurkan musola ini? Satu, dengan sholat. Ya, Bapak Ibu dari rumah, kan rumahnya deket tuh sama musola ya. Apalagi suara azan, suara imam kedengeran tuh ke rumah. Itu jangan sampai matanya itu dikencingin setan. Jadi orang yang denger azan, rumahnya nempel dengan musola, suara imam nyampe, dia tetap tidur. Itu namanya matanya dikencingin setan. Ya, orang yang kayak gitu tuh dikencingin apa tuh? Setan. Luar biasa tuh. Ya, jangan sampai kita termasuk yang kencengin setan tuh. Makanya kalau matanya berat, udah azan masih berat, udah qomat masih berat, sampai orang udah waladolin imam masih tetap apa? Berat. Itu kencing setan yang udah diguyur semua tuh Pak ya. Nauzubillah. Apa yang Bapak Ibu dapat ketika Bapak Ibu masuk ke musola, ke masjid, baca doanya Allahumma gfirli waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampuni dosa saya, bukakan pintu-pintu rahmatmu untuk saya. Tuh doanya. Jadi orang yang dari rumah datang ke musola, datang ke masjid, sholat itu satu, udah diampuni dosanya. Ini semuanya dosa dihapus nih yang hadir. Makanya kalau ampe kagak datang itu rugi besar. Karena datangnya aja dosanya udah diapain? Diampuni. Yang kedua, datang ke musola, datang ke masjid, dibukain pintu-pintu rahmat Allah. Bukan satu pintu, tapi berbagai macam pintu. Apa itu
itu rahmat Allah, Bapak Ibu sekalian? Rahmat Allah adalah kasih sayang Allah. Allah sayang kepada orang-orang yang datang sholat ke musola atau ke masjid, akan mendapatkan rahmat Allah. Makanya rugi, rahmat Allah di depan mata dia tidak ambil. Ya. Apalagi yang dia dapat ketika dia datang duduk menunggu azan berkumandang, ya kan? Malaikat menghampiri orang itu. Tuh, kita kalau duduk di sini nih, di samping kita dihampiri oleh malaikat. Ngapain malaikat? Nemenin. Kemudian malaikat itu berdoa. Yang pertama, ya Allah, ampuni dosa orang ini. Yang kedua, ya Allah, berikan orang ini rahmat-Mu. Masya Allah tuh Pak, duduknya aja di sini kita sudah dapat doa malaikat. Maka rugi orang yang tidak bisa datang. Apalagi nih, apalagi ya, ini di bulan Ramadan. Yang harus kita tingkatkan adalah sholat kita. Setiap hari kita sholat 5 waktu. Ya, ini mah nggak ditawar-tawar. Mau Ramadan kek, mau bukan Ramadan kek, pokoknya 5 waktu wajib. Sekarang kita tingkatin. Datangnya Ramadan, biasanya sholatnya di rumah, sholat berjamaah, ningkat. Pahalanya bertambah. Biasanya kalau bukan Ramadan, habis selesai sholat langsung bubar. Ramadan qobliyah, ba'diyah. Ya, ditingkatkan. Jangan sampai tidak sholat qobliyah, ba'diyah. Jangan sampai. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Nih kata Nabi, 1 hari 1 malam kita kan sholat qobliyah, ba'diyah yang muakkad ya, yang sangat dianjurkan. Itu berapa rakaat? Berapa Pak? Berapa? 12 rakaat ini sangat dianjurkan. Jangan sampai ditinggal sholat sunat qobliyah ba'diyah. Apa yang 12? Qobliyah subuh 2. Jangan sampai ditinggal nih. Kalau pengen hidupnya dunia di genggaman kita, nyari duit gampang, nyari kerjaan gampang, hidup rumah tangganya gampang, anak-anak diatur gampang, pokoknya dunia di genggaman kita, qobliyah subuh jangan ditinggal. 4 rakaat qobliyah zuhur. Ibu kalau qobliyah zuhur berapa rakaat? 4. Ya 4. Sama 2 udah berapa tadi? 6. Qobliyah zuhurnya 4. Besok di musola ini pokoknya sholat qobliyah zuhur tuh 4. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ditambah lagi ba'diyah zuhur berapa? 2. Berapa udah? 8. Ditambah lagi nih ba'diyah maghrib. Ini tantangan nih Pak. Ya, kalau habis maghrib udah keburu-buru baik pulang pengen makan, udah tergoda sama semur jengkol di rumah ya. Jadi jangan ampe ditinggal ba'diyah maghrib. Berapa udah tuh? 10. 2 lagi ba'diyah isya. Jadi jangan dianggap enteng. 12 rakaat qobliyah ba'diyah sangat dianjurkan oleh Nabi. Siapa yang mengerjakan ini 12 rakaat dalam 1 hari 1 malam, bunyalahu baitun fil jannah. Orang itu Allah bangunkan rumah di surga. Tuh, kalau kata orang Betawi, geblek apa kagak tuh? Mau bangunin rumah, tembang modal sholat sunat 12 rakaat, makanya nggak mau juga. Nanti kalau mati, kita di alam akhirat udah punya rumah. Rumah dari mana? 12 rakaat yang setiap hari kita lakukan. Makanya ba'diyah isya lebih afdol daripada sholat tarawih.
Jadi bapak ibu jangan ampe sholat tarawehnya iya, ba'diyah isyanya kagak. Ya. Jadi ba'diyah isya itu lebih utama dibanding sholat taraweh. Maka ba'diyah isya dulu, baru sholat sunat taraweh. Kenapa? Supaya kita bisa mendapatkan rumah di surga, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, tingkatin. Kali kalau di bulan-bulan lain mak kita repot ya. Bulan Ramadan nih, kalau kata orang Bekasi mak, lah emang lu yang minta. Lu kan kemarin udah minta. Bulan Rajab, bulan Sya'ban berdoa baligna ya Ramadan. Pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Udah ketemu sama Ramadan, udah sampai umur kita di bulan Ramadan, diem baik. Kagak mau dikerjain itu. Kemarin lu minta. Mau sebelum Ramadan Allah panggil duluan dah, mau begitu? Nah, makanya udah ketemu jangan sampai disia-siakan. Tingkatin sholatnya, ya. Tingkatin lagi, bukan hanya sholat ba'diyah qabliyah, yang lain-lain. Sholat sunat taraweh jangan sampai bolong. Sholat sunat taraweh kan cuma ada di Ramadan. Di luar Ramadan nggak ada. Berapa di sini tarawehnya? Tarawehnya 8. Ya, 8. Boleh nggak 8? Boleh. 20 boleh nggak? Boleh. Yang kagak boleh, kagak 8, kagak 20. Nah, itu kagak boleh. Ya, jangan ributin, oh dia mau orang 8, orang dia mau 20, jangan. Justru yang kita ributin tuh yang kagak 8, kagak 20. Ya, lagi jakruk baik di rumah nonton TV. Ini mas speaker nyampe ke rumahnya, kedengeran dia. Tapi belum ada hidayah menuntun dia datang bersama-sama sini. Jadi target kita nih jangan sampai bolong, terus sana. Kan pengen dapat Lailatul Qadar. Pengen nggak? Ya. Kalau pengen dapat Lailatul Qadar, ibarat orang jala, kenal jala ikan. Kalau jalanya rapet, bolong-bolongnya rapet, ya itu ikan serut juga kena tuh. Nah, kena ikan serut, ikan cere, ya julung-julung itu. Dulu mah di pinggir kalenan banyak, sekarang banyak kan tuh kalenan ikan itu tuh. Kalenan pada hitam semua ya. Jadi kalau jaringnya dia rapet pak, ikan yang kecil ketangkep, apalagi ikan yang besar. Ya, kalau Ramadannya rapet pak, Ramadannya rapet, puasanya rapet, sholat tarawehnya rapet, sholat qobliyah ba'diyahnya rapet, pahala-pahala yang kecil dapat, pahala yang besar apalagi. Maka kalau pengen dapat Lailatul Qadar, rapetin tuh semua kegiatan-kegiatannya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, sholat sunat taraweh tingkatin. Tambah witir. Emang witir mah Ramadan ada, di luar Ramadan ada. Minimal witir paling sedikit 1. Paling banyak berapa? 11. Witir kan ganjil, 11. Pernah witir 11? Nah, sekali-kali nih sholat Al-Furqan ini. Witirnya 11, kira-kira jamaahnya kabur apa kabur? Ilokan ya, taraweh 11, witir 11, Masya Allah. Sekali-kali pak, ibadah yang maksimal kita lakukan seumur kita. Ya, sekali lagi, ntar di sini taraweh pak, witirnya nggak apa-apa, ntar pulang, ntar di rumah terusin, biar dapat 11 kali witir. Ya, 11, belum tentu ketemu lagi Ramadan tahun depan. Ya, salat sunat yang lain apalagi taubat, pak bu tiap hari. Jangan apa enggak sholat sunat taubat. Malam boleh, pagi boleh. Kenapa kita harus bertaubat? Karena kalau hari ini kita bertaubat, dosa kita habis dihapus Allah. Kalau hari ini kita belum bertaubat, entar malam malaikat Israel udah jemput kita pulang kampung bawa bekal dosa. Karena belum sempat bertaubat.
Bertaubat itu jaminan Allah. Mau dosanya banyak, mau dosanya gede, dosanya sealaihim gambreng, dosa besar dia kerjakan, dosa kecil dia kerjakan, dia banyak dosa, dosanya apa menumpuk, dengan bertaubat dosanya habis. Makanya kata Nabi, at-taibu kamalla dan balahu. Orang yang bertaubat seperti orang yang tidak punya dosa, habis. Makanya kalau pengen habis dosanya tiap hari sholat sunat apa? Taubat. Usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Malam hari boleh, pagi boleh. Boleh pagi. Nih, Bu. Kata Ustazah Haja Alimah Idrus, ya. Boleh sholat duha digabung sama sholat sunat taubat. Jadi usolli sunnatad duha wa taubati rakaatain. Boleh tuh. Jadi tiap hari kan kita duha. Duha plus sama apa? Taubat. Ya, biar apa? Biar Allah ampuni. Jadi orang-orang yang sudah bertaubat, Bapak Ibu sekalian, nih kata Allah apa? Dalam surah Asy-Syura ayat 25. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi. Dialah Allah yang menerima taubat hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dia juga Allah yang memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya. Ya, makanya di bulan Ramadan ini momen kita untuk apa? Bertaubat, sehingga nanti Ramadan berakhir habis dosa-dosa kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Hidup kita kan begini, Pak, Bapak Ibu sekalian. Yang kita pengen sesuai dengan doa, Rabbana atina fid dunya, tuh pengennya mah di dunianya bahagia, di dunianya hasanah. Sampai sih Pak orang yang di dunia pengen kagak bahagia, semuanya pengen, ya. Bukan hanya dunia yang hasanah, tapi yang kita kejar wafil akhirati hasanah, yaitu di akhirat hidup kita juga hasanah. Maka sholat itu Pak disebut hasanah. Dalam surah Hud ayat 114 kata Allah apa? Innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya hasanat, sholat gitu maksudnya, itu akan menghapus dosa. Jadi kalau orang pengen dunianya hasanah, kuncinya di mana? Sholat. Kalau pengen akhiratnya hasanah, kuncinya di mana? Sholat. Udah, jangan pernah ditinggal tuh, ya kan? Apalagi kalau sampai mampu sholat kesini nih. Ini kalau musola isinya banyak Pak, itu namanya makmur. Makmur itu Pak artinya berisi. Makanya umur itu dari kata makmur tadi itu. Berapa umurnya Pak? Nah, Haji Usman berapa umurnya? Jadi umur itu Pak bisa lebih panjang daripada usia. Pak Haji Usman berapa usianya? Masya Allah 68 Pak. Udah ada bonusnya tuh. Nabi 63. Ya, kemarin 63 nggak jadi mati Pak ya. Ya, 63 udah ada bonusnya Pak. 68 5 tahun. Ya, itu usia. Usia Pak Haji Usman 68 tahun. Tapi umurnya Pak bisa lebih panjang, bisa lebih pendek. Itu namanya umur. Makanya disebut ya'muru, memakmurkan. Ya. Ada orang yang umurnya panjang, usianya pendek. Siapa Pak? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Pak meninggal dunia 54. Tuaan Pak Haji Usman. Saya 52, berarti 2 tahun lagi kalau ngikut Imam Syafi'i. Ya. Tapi umur Imam Syafi'i Pak sampai sekarang tuh masih panjang. Coba Bapak ibadah ngikut mazhab siapa? Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i itu umurnya masih ngalir tuh pahalanya. Kitab-kitabnya yang beliau tulis, beliau karang, dihitung satu hari satu halaman, satu hari satu halaman, ternyata banyakkan halamannya Pak daripada hari yang dia punya. Itu namanya umur panjang. Maka kata Nabi apa? Man tala umruhu wa hasana amaluhu, itu disebut khairun nas.
Manusia terbaik itu adalah manusia yang umurnya panjang, amalnya soleh. Maka tugas kita nih bagaimana biar dapat umur panjang. Salah satunya apa? Kejar Lailatul Qadar. Bapak Ibu tahu umur Nabi Nuh berapa? Umur Nabi Nuh berapa? Umur Nabi Nuh berapa? Ibu-ibu ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab hadiahnya umroh. Ya, bisa jawab Bu. 950, 1000 kurang gocap. Umur Nabi Nuh 950 tahun. Kita umat Nabi Muhammad bisa nggak umur kita melebihi umurnya Nabi Nuh? Bisa. Dengan apa Pak? Tiap tahun ketemu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu Pak, kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam aja kita ibadah ketemu Lailatul Qadar, pahalanya sudah lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan? 84 tahun. Kalau Pak Haji Usman 60 tahun, 10 kali aja. 10 kali aja ketemu Lailatul Qadar. Berarti umurnya udah berapa tuh? 840 tahun. Itu 10 kali tuh kalau ketemu Lailatul Qadar. Bagaimana kalau Pak Haji Usman ketemu sampai 20 kali? Udah 1700 tahun umurnya. Melebihi umur Nabi Nuh. Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad. Bagaimana cara kita nih? Tahun ini ya Allah saya biar ketemu Lailatul Qadar. Biar umur saya panjang. Walaupun usia saya pendek. Maka saya bilang tadi rapat tuh. Kegiatan Ramadannya rapat. Jangan sampai ada yang bolong. Puasa jangan bolong, tarawih jangan bolong, sedekah jangan bolong, badiah qobliyah jangan bolong, Al-Quran jangan bolong, infak jangan bolong, jariyah jangan bolong, nih bagi takjil jangan bolong. Iya, bagi takjil jangan sesuai dengan jadwal doang. Walaupun jadwalnya udah ada jadwalnya, biarin. Tiap hari saya harus bersedekah, berinfak, memberikan takjil. Ya, Bapak Ibu, takjil kita di sini mah kecit. Kenal kecit, Bu? Belum ada apa-apanya. Coba kalau Bapak Ibu datang dah umroh sekarang bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan tuh kita buka takjil tuh di Masjid Nabawi ke Masjidil Haram. Orang tuh sekali ngirim takjil Kentucky 1 kontainer. Kurma 1 truk. Ada orang Al-Furqan ngasih takjil Kentucky di sini 1 kontainer. Nggak akan ada, nggak ada. Ya, kali ini datang seret itu Kentucky 3 mobil. Buat siapa? Buat dari Pak Haji Usman, buat takjil di Masjid Al-Furqan. Masya Allah, luar biasa tuh. Besok malam lagi datang lagi korma 1 truk. Korma siapa? Pak Haji Usman, buat takjil. Masya Allah, ada di sini begitu Pak, ada. Nah, makanya kenapa sih kita tuh Pak disuruh umrah Ramadan tuh biar termotivasi berbagi kita. Mumpung ketemu Ramadan, jangan disimpen-simpen duit. Ya, makanya Nabi itu orang yang paling lapang dadanya. Disebut apa? Alam nasrah laka sadrak. Apal tuh. Bagaimana supaya kita lapang? Saking lapangnya Nabi, Pak. Nabi itu nggak punya simpenan, nggak punya. Nih semiskin-miskinnya kita nih, sesusah-susahnya kita. Cabai, bawang masih disimpan buat besok sahur. Masih Bu? Masih. Beras masih disimpan buat besok buka. Masih. ATM apa lagi? Nabi nggak ada yang disimpan buat besok. Nggak ada. Lapang Pak, lapang. Semuanya diserahkan sama Allah. Dia punya dikasih. Ada tamu datang kelaparan dia kasih. Ada orang meminta bantuan dia kasih. Nggak akan sama Pak kita kayak Nabi. Jauh udah jauh. Kita mah ada juga assalamualaikum. Ya ini mah mukanya minjem ini udah. Ya kan? Ada aja kita bilang nggak ada. Ada kita bilang nggak ada. Tuh kita tuh jauh sama Nabi. Makanya Nabi itu disebut alam nasrah laka sadrak. Maka boleh Pak setiap habis subuh nih Bapak Ibu baca alam nasrah taruh di sini nih 9 kali. Biar hatinya lapang.
lapang itu Pak, nggak pernah iri dengan apa yang didapat nikmat orang-orang lain. Tetangga kita mau punya ini kayak punya itu, nggak pernah iri. Namanya dunia, sebanyak apapun yang kita punya, kalau kita mati ngikut nggak akan. Itu dilapangin. Iya. Nah kita mah kagak. Apalagi namanya dibagi, kalau belum sampai seleher itu kita makan, belum ngasoh. Ya Pak ya, karena hati kita masih gremet untuk nyiapin hari esok. Nah, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, saya kira itu saja ya. Nanti kapan-kapan kalau panjang umur masih ada kesempatan saya datang lagi. Kita sambung lagi ya. Dan mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Niatin satu, biar sehat walafiat. Kedua, panjang umur. Ketiga, diberikan kekuatan sampai akhir Ramadan. Yang keempat, biar kita dapat Lailatul Qadar. Yang kelima, biar segera bisa nyabak Baitullah dan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Bapak Ibu yang pengen ikut ngaji taklim on air, saya selalu setiap hari itu live streaming di TikTok. Jadi setiap jam 1 sampai jam 2, 1 jam. Silahkan yang mau ikut ngaji tuh, setiap jam 1 sampai jam 2 siang, tiap hari. Di TikTok. TikToknya apa? KBIHUWAC. Ya, KBIHUWAC. Alhamdulillah, tanggal 20 kemarin, 20 Februari ya, 20 Februari, yayasan saya sudah resmi mendapatkan izin penyelenggara haji dan umroh. Alhamdulillah. Jadi tahun ini KBIH saya, Wafiz Al-Amin Center yang disingkat WAC, sudah memberangkatkan haji tahun 2025. Bapak Ibu yang pengen daftar haji, daftar umroh silakan datang. Ya, karena daftar sekarang berangkatnya 2050. Ya, 30 tahun. Maka buru-buru, segera. Cukup modalnya 1 juta udah dapat porsi. Nanti kekurangannya Bapak Ibu cicil. Ya, silakan Datuk. Udah daftar mak, kapan ke berangkatnya? Kagak berangkat mati, ya kan? Alhamdulillah dapat pahala haji setiap tahun. Porsinya bisa diwarisi buat anak. Nah, makanya boleh nanti siang ya, besok siang, pokoknya setiap hari jam 1 sampai jam 2 saya live streaming ngaji bareng selama Ramadan itu di TikTok KBIHU WAC. Silakan mau gabung, nanti mau nanya apa nggak apa-apa. Kayak tadi nanya, Pak Ustadz, kalau bulan Ramadan boleh nggak saya nyium bini? Lagian nyium makin nungguin siang, ntar malam memang nggak boleh. Ya, nanyanya begitu. Pak Ustadz, boleh nggak kalau bulan Ramadan saya nyium bini? Nah, tungguin ntar malam. Jangan lagian siang mau nyium baik gitu ya. Nah, ini boleh nanti hal-hal yang berkaitan Ramadan ditanya saat saya live streaming ya. Terima kasih. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.